Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua masih dapat menunaikan kewajiban puasa Ramadan dan juga menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, memperbanyak tilawatil Quran dan amalan-amalan baik yang lainnya. Ramadan begitu cepat rasanya sehingga tidak terasa kita saat ini sudah masuk kepada Asrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir. Di mana pada Asrul Awakhir ini Allah memberikan keutamaan, yaitu adanya malam yang memiliki kebaikan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mensitir penjelasan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan yang dimaksud dengan khairun min alfi syahr itu adalah amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Jadi amalan ibadah yang dilakukan di dalamnya, puasanya dan qiyamul lailnya, Allah ganjar dengan kebaikan 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, lalu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mencermati dan mengkaji hadis baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyampaikan, taharru lailatul qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Secara spesifik lagi, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, taharru lailatul qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu pada Asrul Awakhir ini, marilah kita semuanya lebih bersemangat lagi untuk menghadapi dan menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW itu lebih bersemangat beribadah pada 10 hari terakhir dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ini sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Beliau meriwayatkan contoh konkret bagaimana Rasulullah SAW ini melakukan amalan untuk menggapai Lailatul Qadar. Sebagaimana sabdanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya. Pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari selainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi apabila masuk 10 hari terakhir ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengencangkan sarung beliau, lalu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah qiyamul lail. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya. Ma'asyiral muslimin,
pemirsa yang berbahagia. Demikian juga para sahabat berlomba-lomba untuk menghidupkan 10 hari terakhir dengan qiyamul lail. Di samping qiyamul lail, para sahabat juga berlomba-lomba bagaimana memuliakan malam Lailatul Qadar itu dengan mandi malam, berpakaian dengan pakaian yang baik dan wangi-wangian. Ini sebagaimana dilakukan oleh Imam An-Nakhai, Ayyub As-Sinkiti gitu ya. Pada malam 23, 24 ya, beliau memakai baju baru ya, memakai minyak wangi ya, dalam rangka untuk memuliakan Lailatul Qadar dan bagaimana untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di samping itu ada amalan lain yang juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada asrul awakhir, yaitu beliau biasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajahu min ba'di." Jadi baginda Nabi SAW itu senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan hingga beliau wafat. Lalu istri-istri beliau pun tetap beriktikaf setelah beliau wafat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, di samping iktikaf ada amalan yang juga dilakukan oleh para ulama dahulu dalam rangka untuk memuliakan Ramadan. Itu apa? Memperbanyak tilawatil Quran. Bagaimana kita lihat ya di dalam cerita bahwasanya bagaimana Imam Aswad bin Zaid ya pada bulan Ramadan ini beliau menghatamkan Al-Quran untuk tiap 2 malam sekali. Bagaimana Imam Qatadah rahimahullah gitu ya, itu juga beliau tiap 7 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i ya, itu dalam bulan Ramadan 60 khatam dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana kita dalam kondisi pandemi corona kali ini? Apakah kita bisa dapat menggapai kemuliaan Lailatul Qadar itu? Kalau kita lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama terdahulu, semua amalan yang dilakukan itu dapat kita lakukan semuanya ya dalam rangka untuk memuliakan dan menggapai Lailatul Qadar gitu. Kecuali i'tikaf, karena berkaitan dengan i'tikaf ini dalam pandemi COVID-19 ini kita disarankan untuk melakukan social distancing gitu ya, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, kalau terjadi i'tikaf itu terjadi kerumunan. Nah, berkaitan dengan ini, terkait dengan i'tikaf, ini ada baiknya kita kalau tidak beriktikaf pada Lailatul Qadar ini tidak apa-apa, karena i'tikaf di sini adalah hukumnya sunnah. Sedangkan menghindari tertimpa wabah pada diri kita dan menularkan wabah kepada orang yang lain itu adalah hukumnya haram. Ya, di dalam melakukan amalan ibadah dan juga terikat dengan hukum syara, kita terlebih dahulu kita harus memahami aulawiyat, keutamaan gitu ya. Kalau seandainya i'tikaf itu nanti menjadi sarana kita tertimpanya wabah dan juga sarana untuk menularkan virus wabah itu kepada yang lainnya, maka itu hukumnya haram. Maka meninggalkan haram itu aula dibandingkan menjalankan sunnah i'tikaf. Tapi janganlah kemudian kita galau, janganlah kemudian kita ini sedih karena kita tidak i'tikaf. Coba kita perhatikan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin fi hadis Hafizul Mutqin Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa narda. Berikut ini, idza maridul abdu safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar,
perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Dari hadis itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathul Bari, wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famana minha wa kanat niyatuhu laulal mani ayyadum 'alaiha. Hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya, padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaga rutin. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, pemirsa yang berbahagia, tidak usah khawatir. Insya Allah dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dan ulama-ulama terdahulu, kecuali etika kita masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat buat kita bersama. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,